Halo semuanya, selamat datang di kanal Studio Alfiansa. Kali ini kita akan lanjut cerita seru dari manga Dragon Ball Volume 3. Kalau sebelumnya Goku sudah ketemu Bulma dan kawan-kawan dalam bertualang mencari bola naga, hingga sampai di istana Raja Pilaf, sekarang kita lanjut ke petualangan Goku. Setelah ia menghancurkan istana Raja Pilaf dalam bentuk kera raksasa. Sambil menunggu bola naga terbentuk setahun kemudian, Goku memutuskan untuk berpisah sementara dengan Bulma dan kawan-kawan. Ia ingin menjadi lebih kuat dan ingin ketemu dengan Kame Sennin untuk memulai latihan yang keras. Akhirnya Goku ketemu Kame Sennin. Namun Kame Sennin ngasih syarat buat Goku, harus berhasil bawa cewek cantik kalau ingin dilatih bela diri olehnya. Lucunya Goku gagal lagi bawa cewek. Emang sih, cantik tapi yang dibawa kan ikan duyung. Ketika Goku akan berusaha nyari cewek lagi, tiba-tiba di tengah laut, datang seseorang dengan kepala plontos, ia bernama Kuririn. Ia juga datang untuk menjadi murid Kame Sennin. Tapi Kame Sennin kekeh kalau pengen jadi muridnya harus bawa cewek cantik dulu. Akhirnya Goku dan Kuririn pun pergi mencari cewek cantik untuk tinggal di Kame House. Sementara itu, di suatu tempat, seorang cewek berambut pirang dikejar polisi. Tiba-tiba ia bersin, dan kotan aja rambutnya berubah menjadi hitam. Bukan hanya rambutnya saja, pribadinya pun berubah menjadi feminim. Cewek itu bernama Lunch. Ternyata dia punya dua kepribadian yang akan berubah ketika ia bersin. Ketika polisi akan menangkapnya, tiba-tiba Goku dan Kuririn datang menyelamatkannya. Setelah itu gadis itu pun diajak ke tempat Kame Sennin. Lihat gadis cantik, Kame Sennin senang banget. Akhirnya ia bersedia melatih Goku dan Kuririn ilmu bela diri. Tapi sebelum itu, pakai seragam dulu. Anehnya, seragam yang dipakai itu berbentuk bikini. Baru aja mau mulai latihan, tiba-tiba ada laler lewat ke hidung Lunch dan bersin. Sontak Lunch berubah jadi cewek pirang yang tomboy dan refleks menyerang Kame Sennin dan murid-muridnya. Tiba-tiba ia bersin lagi, membuat Lunch menjadi cewek feminim kembali dengan rambut hitam. Aneh juga sih. Akhirnya, agar leluasa, Kame Sennin memindahkan rumahnya ke pulau yang lebih besar dan bersiap memulai latihan. Sebelum latihan, dites dulu lari 100 meter. Kuririn cuma butuh waktu 10 detik, tapi Goku lebih unggul dengan 8,5 detik. Kame Sennin ngasih contoh dengan catatan waktu yang lebih baik, yaitu 5,6 detik. Nah, kalau rajin latihan, kata Kame Sennin, Goku dan Kuririn pasti bisa kurang dari 5 detik. Karena udah sore, latihannya baru akan dimulai besok. Tapi sebelum itu, ada game dulu. Game nyari batu. Kame Sennin mengambil batu dan bikin tanda tangan di situ, kemudian dilempar ke hutan. Siapa yang duluan mendapatkan batu itu, dia yang menang dan dapat makan malam. Goku dan Kuririn langsung buru-buru nyari batu itu ke hutan. Karena susah, Kuririn pun punya ide. Ia bikin batu palsu dengan tanda tangan palsu. Tapi Kame Sennin gak bisa ditipu. Ya, namanya juga usaha. Goku dan Kuririn terus mencari. Dengan penciumannya, Goku berhasil menemukan batu itu. Tapi Kuririn merebutnya. Goku ngejar, berantem. Kuririn pun pura-pura melempar batu itu ke hutan. Goku ketipu, akhirnya Kuririn dapat makan malam sementara Goku gigit jari. Kasian juga sih. Esoknya, latihan baru benar-benar dimulai. Mulai dengan lari-lari kecil, kemudian lari sambil jingkat-jingkat, sambil membantu ngantar susu, lalu sambil zigzag, melewati jembatan, nyebrang sungai, dikejar dinosaurus. Ya, begitulah sampai berminggu-minggu. Semakin hari latihan semakin meningkat. Kini Goku dan Kuririn harus bantu petani kerja di ladang. Bukan dengan cangkul, Goku dan Kuririn disuruh mengolah ladang pakai tangan. Begitulah latihan di Kame Sennin. Kakek Kame Sennin belum mau ngajarin jurus kepada murid-muridnya kalau mereka belum kuat dan belum bisa menggeser batu yang besar. Hari ke hari latihannya semakin berat. Suruh berenang bolak-balik dikejar hiu, kemudian latihan memacu reaksi dengan cara diikat di pohon dan disengat tawon sampai bengkak. Teruslah mereka berlatih sampai berbulan-bulan dengan latihannya makin berat. Apalagi sekarang harus pakai tempurung kura-kura yang beratnya hampir 20 kg selama mereka latihan. Antar susu, dikejar dinosaurus, mengolah ladang, dan lain-lain terus dilakukan. Sampai akhirnya Goku menjadi semakin kuat dan mampu mendorong batu yang sangat besar. 7 bulan berlalu. Untuk menguji hasil latihannya,
kakak Kames ini berencana mengikutkan Goku dan Kuririn dalam pertandingan bela diri tahunan yaitu Tenkaichi Budokai. Sebuah kompetisi bela diri tahunan yang diikuti oleh banyak peserta bela diri dari seluruh dunia. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Latihan Goku dan Kuririn resmi selesai, ditandai dengan dilepaskannya tempurung kura-kura dari punggung mereka. Berasa lega dan ringan banget sih, sampai Goku bisa loncat tinggi banget. Tenkaichi Budokai pun tiba. Tempat turnamennya ada di Papaya Island. Vibe-nya sih kayak Pulau Bali. Setelah daftar, Goku dan Krillin harus ikut babak penyisihan dahulu. Dan disinilah kita lihat Goku yang awalnya kelihatan kecil dan lugu, ternyata mulai menunjukkan taringnya. Dia ngalahin lawan-lawannya yang gede, cuma dengan kekuatan dan refleksnya yang luar biasa. Dan yang bikin seru, ini pertama kalinya Goku berkompetisi secara resmi. Benar-benar bikin deg-degan, karena banyak petarung yang hebat dari seluruh dunia. Dengan segala kekuatannya, akhirnya Goku dan Kuririn masuk babak 8 besar. Hebat ya murid-muridnya Kame Sennin ini. Goku bertemu kembali dengan Yamcha di sini. Ternyata Yamcha juga ikut kompetisi ini dengan model rambutnya yang baru. Ia juga turut mengajak Bulma dan Oolong serta Puar. Reuni dong teman-teman kita ini. Babak 8 besar akan segera dimulai. Para peserta wajib mengambil nomor undian untuk menentukan siapa lawan mereka di 8 besar. Untung Goku dan Kuririn gak ketemu langsung di babak 8 besar ini. Dan ini hasil undiannya. Pertandingan pertama, Kuririn lawan Bakterian. Pertandingan kedua, Yamcha lawan Jackie Chun. Pertandingan ketiga, Namu lawan Lan Fan. Dan pertandingan keempat, Goku lawan Gilan. Pertandingan pertama pun dimulai antara Kuririn dengan Bakterian. Ternyata Bakterian ini lawannya yang cukup unik. Selain badannya besar, ternyata bau banget. Ini yang jadi andalannya membuat konsentrasi lawan terpecah. Selain bau badan, bau mulut dan bahkan kentutnya. Kuririn gak berdaya, untung Goku ngasih semangat. Dan bilang ke Kuririn bahwa Kuririn kan gak punya hidung. Harusnya gak ngaruh dong baunya si Bakterian ini. Sadar akan hal itu, Kuririn segera bangkit dan langsung menyerang. Dengan satu tangan keras, akhirnya Bakterian terkapar. Kuririn ngasih bonus dikit, kentut imut. Gimana nih kelanjutan Kuririn di pertandingan bela diri sedunia ini? Gimana juga aksi Goku dalam pertandingan ini? Kita akan lanjut di video selanjutnya teman-teman. Tapi sebelum video ini berakhir, ada beberapa fun fact nih. Yang pertama, latihan ngantar susu Goku dan Krillin ternyata terinspirasi dari latihan fisik khas Jepang zaman dahulu, terutama buat para atlet bela diri. Mengapa Akira Toriyama pengen menunjukin bahwa latihan nggak harus selalu keren, tapi yang penting konsisten dan disiplin. Yang kedua, ternyata pulau tempat diadakannya Tenkaichi Budokai, yaitu Papaya Island ini, terinspirasi dari Pulau Bali yang ada di Indonesia. Lihat aja vibe-nya, suasananya, bahkan bangunannya pun banyak diambil dari bentuk pura di Pulau Bali. Satu karakter latar yang cukup mencolok pun muncul sebentar di panel komiknya. Ternyata karakter ini bernama Wayan Budiasa, seorang pria asal Bali yang ditemui langsung oleh Akira Toriyama saat liburan di Bali. Karena terkesan dengan keramahan dan senyumannya, Toriyama mengambil karikatur Wayan dan memasukkannya ke manga sebagai bentuk penghargaan. Wah, keren banget ya. Artinya, orang Indonesia pernah nongol langsung di dunia Dragon Ball. Oke, segitu dulu cerita seru Dragon Ball volume 3. Latihan keras, persahabatan, dan turnamen akbar udah dimulai. Nantikan cerita selanjutnya di volume 4, karena bakal makin seru dan penuh kejutan. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan share. Biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita Dragon Ball berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.